Dah. Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi di webinar hari ini ya, teman-teman. Bersama saya Tamara dengan Saya Yogi Kurniawan. Oke, di sini kita mau memberikan informasi seputar trading, betul ya. Nah, untuk market hari ini bisa dilihat untuk pergerakannya itu di 3,671, betul ya. Ya. Nah, eh nanti mungkin yang akan menjelaskan sedikitnya untuk candlenya ini oleh Mas Ogi. Oke. Oke, saya izin ya. Ya, untuk market gold hari ini itu sebenarnya dari jam 1 pagi kan ada news ya FOMC itu Kak. Ya. Nah, dari FOMC itu kan dia sempat naik nih. Walaupun dia naiknya cuma 100 pip. Nah, terjadinya FOMC di sini nih. Iya, FOMC. FOMC. Terjadinya FOMC di sini nih, di area 3685-an. Nah, dari sini Oke. lalu dia nge-spike ke atas sampai satu Mm-mm. speed. Nah, setelah itu dia turun. Nah, Turun iya. terjun ya. Dari efek dari FOMC ini apa sih? Efeknya itu ketika rate suku bunga ya, harusnya kan kalau kita lihat dari record to record ya, dari tahun ke tahun, Mm-mm. ketika ada pemangkasan suku bunga, harusnya gold ini harusnya terbang gitu, Mm-mm. terbang. Tapi ini malah sebaliknya gitu. Nah, tapi kalau dari pemangkasan suku bunga bulan ini ya, tahun pertama ini, itu gold cuma naik cuma 100 pip doang, 10 poin. Setelah itu Oke. dia turun. Nah, kenapa dia bisa turun gold ini? Karena banyak investor-investor yang dimana udah pada take profit gitu, udah pada yang udah beli Mm-mm. di bawah udah take profit. Jadi gold ini udah nggak bisa naik lagi. Makanya dia junam. Dia Waduh. lebih banyak junam daripada kenaikan ini. Nah, Oke. sampai sekarang ini dia masih junam ya. Nah, junam sampai detik ini di sesi London dia baru terjadi reversal, kembalikan arah, Mm-mm. dia lanjut naik gitu Oke. sampai di 33.670 Tiga poin. tiga enam tujuh puluh. Ya, rendahnya di 33.3637 gitu Kak. Market saat ini. Market saat ini. Berarti sekarang lagi naik ya, Kak Ayah. Iya, lagi potensi naik. Oke, oke baik. Nah, untuk Bapak dan Ibu di sini mungkin ada yang mau ditanyakan perihal trading hari ini, harga market atau apapun. Oke, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya ya, Mas Oki. Nah, kira-kira nih, kapan waktu terbaik untuk trading? Oke, waktu terbaik sih waktu trading ya, yang biar nggak terlalu volatil kenceng banget, tinggi Mm-mm, banget. mm-mm, Itu lebih baik kita tradingnya di waktu Asia gitu, kayak di jam sesi New York gitu, um, Tokyo gitu, sorry, sesi Tokyo. Itu karena pergerakannya lebih nggak terlalu volatil sih, sedang. Jadi lebih enaknya itu main di sisi Tokyo. Oke, jadi di Hmm. sesi Tokyo itu dari jam berapa sampai jam berapa? Boleh. Oke, kalau dari sisi Tokyo sendiri itu dari jam 7 ya, dari jam 7 pagi sampai Mm-mm, jam 12 sebenarnya. mm, Nah, setelah itu jam 1 itu masuk sesi London. Nah, sebenarnya sesi London ini enak juga sih buat trade ya. Cuma mm-mm, nggak di jam-jam tertentu, paling di jam ya kayak sekarang ini ya, jam mm-mm. jam 3 4 sore. Nah, itu enak banget itu buat trading. Oke. Jadi itu mungkin tergantung dari nasabahnya ya Iya, yang nyaman di jam-jam tertentunya gitu. Tapi kalau untuk di Mas Ogi sendiri mungkin di Tokyo ya, oke, ya iya di sama jam London. Tokyo dan London. Oke baik, ada yang mau ditanyakan nih, ada banyak yang baru bergabung, mungkin ada yang mau ditanyakan perihal harga market hari ini. Nah, kalau belum ada mungkin saya bantu untuk nanya-nanya kembali ya. Oke. Kan kalau misalnya eh di gold itu ada marketnya, ada harga tertinggi dan Hmm. terendah ya.
Nah, bisa dilihat dari mana tuh? Wah, kalau misalnya harga harga hari ini nih lagi rendah nih, harga kali ini lagi up atau downnya dari mana? Oke, sebenarnya kalau sekarang ini trennya udah mulai turun ya. Tapi kalau Mm-mm. kita lihat dari harga petinggi itu di area resisten di sini. Ya, paling tingginya di 3708 ini area Oke. resisten. Cuma ini kan yang ekor panjang ini sebenarnya cuma bandar ya, likuiditas. Jadi saya simpulkan di sini deh. 3700. Nah, 3700 ini adalah area tertinggi. Dan untuk per hari ini area terendahnya itu di 3637. Oke. Nah, itu sih jadi area Jadi tertinggi dan terendah. Tapi rendahnya. Mm-mm. mm, tapi untuk sekarang market akan naik kembali sih. Nah, gitu. Oke, jadi analisanya market akan naik kembali ya. Iya, Oke, mungkin Bapak Ibu bisa ada yang mau ditanyakan? Belum ada nih, ada. sepertinya. Oke, kalau belum ada, mungkin saya yang akan bertanya Boleh, lagi. boleh. Hmm, kalau di Max ini, leverage berapa yang ideal untuk trading di gold? Oke, kalau ideal di gold sih lebih enaknya simpelnya di leverage 1 banding 100 sih Kak. Oke. Karena kan kalau di 1 banding 100 kan kita misalkan yang modalnya 100 juta nih. Kalau Mm-mm. 100 juta kita main mainnya satu lot aja, satu lot ya. Satu lot kan itu Mm-mm. hitungannya per satu lot kan 1 juta. Ya. Oke. Nah, kalau naik 1 poin itu 1 juta. Nah, tapi kalau kita mau main kecil mikro ya, Mm-mm. yang 0,1 lot, itu Mm-mm. kita main 0,1 lot, naik 1 poin aja Mm-mm. itu udah per 100.000. Nah, kalau kita targetin sehari misalkan 5 sampai 10 poin kan pakai Mm-mm. satu lot ya, itu udah dapat 5 juta tuh. Tapi kalau 0,1 lot kan lumayan juga bisa dapat 500.000 walaupun 5 poin. Oke. Gitu. Jadi enaknya itu 1 banding 100. 1 banding 100. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya itu disesuaikan dengan dananya. Iya betul. Oh, untuk leverage-nya. Nah, kalau mau nanya lagi nih, eh, kalau untuk trading di gold ini, apakah cocok untuk scalpingan? Oke, sebenarnya sangat cocok sih untuk scalpingan ya. Kalau di Mm-mm. gold, kalau di forex enggak sih. Kalau di forex malah di forex itu lebih ke jangka ini, jangka harian gitu. Mm. Nah, kalau di gold ini emang cocok kita scalping ya. Kita tentuin aja nih area support sama resisten. Mm. Nah, ini kan ada support dan resisten. Nah, ketika dia gold ini turun nih menyentuh area support terus mantul, Mm. ini sini kita ngebuy. Oke. Nah, kita ngebuy lalu kita profitnya kapan sih? Nah, kita profitnya ambil 3 atau 5 poin ya. Sini kita cut. Nah, kalau misalkan dia balik lagi ke bawah, kita open lagi buy. Dari Hmm. sini kita cut. Ini scalping namanya. Tapi kalau Scalping. misalkan kita mau main kayak intraday ya ambil Intraday. 100-200 pip, ya kita buy sini, kita tunggu mentok sampai resist. Oh, Gitu. oke oke. Terakhir mungkin dari saya, karena Bapak Ibu di sini belum ada yang mau bertanya ya. Hmm, apa ya. Bagaimana nih cara menentukan untuk eh, menentukan stop loss SL pada trading goal? Oke, sebenarnya stop loss yang ideal kalau menurut saya sendiri sih mending eh, kalau buat scalping ya, kalau buat scalping Mm-mm. sih paling ya kita pakai sang stop loss di 3 poin aja sih yang kita mau entry ya. 3 poin. Nah, kalau untuk intraday kita pasang 50 poin, swing paling 100 poin gitu sih kalau dari Hmm. stop loss cara ideal gitu sih Kak. Oke. Oke, sepertinya sudah dari saya sudah cukup. Dari Bapak dan Ibu di sini juga tidak ada yang mau Tanya bertanya. ya. Ah. Jadi sepertinya Bapak dan Ibu di sini sudah paham ya, kalau Hmm. ya. Oke, mungkin cukup sekian webinar kita hari ini. Terima kasih dan salam profit.
Mana sih? Itu stop. Ini nih. Enggak, enggak. Iya.